Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Siti Arini Hidayati. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang kitab tafsir. Adapun kitab yang akan saya bahas di sini yakni kitab karya dari At-Tabarsi dan juga kitab karya dari Al-Qummi, yakni kitab tafsir Majma' al-Bayan dan juga kitab tafsir Al-Qummi. Baik, yang pertama kita langsung bahas mengenai kitab tafsir Al-Qummi itu sendiri. Nah, kitab tafsir Al-Qummi ini adalah karangan dari Abu Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi. Nama kitab tafsir Al-Qummi ini dinisbatkan terhadap nama terakhir beliau, yakni Al-Qummi. Az-Zahabi ini berpendapat bahwa Al-Qummi ini tergolong terhadap ulama yang berideologikan Syiah Rafdi, yakni Syiah ekstrim. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik atau paradigma penulisan Al-Qummi terhadap penafsirannya. Yang pertama, Al-Qummi ini berpendapat bahwa Al-Quran ini mengalami perubahan, dan Al-Qummi ini meyakini Al-Quran pada zaman Ali, dan karena menurut beliau Al-Quran pada saat itu lebih lengkap berbeda dengan Al-Quran zaman sekarang. Kemudian Al-Qummi ini dalam menafsirkan Al-Quran itu cenderung melegitimasi paham imamiyah. Dan yang ketiga, menurut Al-Qummi, Al-Quran ini memiliki makna batin yang harus diungkap. Kemudian yang terakhir, menurut Al-Qummi, Al-Quran ini atau sumber makna Al-Quran yang benar ini hanya bersumber dari Ahlul Bait dan Nabi, tidak menerima dari yang lain. Kemudian corak dari kitab tafsir Al-Qummi ini yaitu corak fikih. Adapun metodenya pada kitab tafsir Al-Qummi ini menggunakan metode ijmali dan metode i'tiqadi. Kemudian yang terakhir mengenai tafsir Al-Qummi, tafsir Al-Qummi ini tergolong terhadap penafsiran Birra'i al-Mazmum. Nah, kemudian yang kedua yakni kitab Majma' al-Bayan yang merupakan hasil karya dari At-Tabarsi. Nah, At-Tabarsi di sini sama halnya dengan Al-Qummi, yakni seorang tokoh Syiah. Nah, kemudian bagaimana pandangan para ulama mengenai At-Tabarsi? Di sini saya menghimpun dari 4 pendapat ulama. Yang pertama yakni dari Syekh Muhammad Taqi Al-Qummi. Di sini beliau berpendapat bahwasanya At-Tabarsi di sini bersifat moderat. Beliau juga berpendapat bahwa At-Tabarsi bersifat ekstrim, tetapi At-Tabarsi tidak keras dalam berdebat. Kemudian ulama yang kedua yakni Az-Zahabi. Az-Zahabi ini berpendapat bahwa At-Tabarsi ini tidak ekstrim dan juga tidak longgar dalam menafsirkan Al-Quran. Artinya di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga ada Ali Ahmad As-Salus yang berpendapat bahwa At-Tabarsi di sini cenderung mengikuti At-Tusi, yakni berhaluan moderat. Adapun yang terakhir di sini ada Al-Ayazi yang berpendapat bahwasanya At-Tabarsi di sini memiliki keistimewaan, artinya At-Tabarsi memiliki wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas tentang ilmu pengetahuan Al-Quran. Kemudian kita berlanjut kepada keunggulan kitab Majma' al-Bayan. Adapun keunggulannya di sini ada 3. Yang pertama, penyusunan babnya yang teratur. Jadi di dalam kitab tafsir Majma' al-Bayan di sini penyusunan babnya itu teratur, tidak berantakan. Artinya teratur dari surat Al-Baqarah kemudian berlanjut kepada surat selanjutnya. Adapun yang kedua yakni menghimpun beragam ilmu pengetahuan. Kembali lagi terhadap latar belakang mufasirnya, di mana At-Tabarsi di sini memiliki wawasan yang luas mengenai ilmu pengetahuan Al-Quran, dan pada akhirnya kitab tafsir di sini memiliki keunggulan yakni menghimpun beragam ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pembahasannya yang detail. Selanjutnya kita
membahas tentang karakteristik kitab Majma' al-Bayan. Nah, adapun metode kitab tafsir Majma' al-Bayan di sini menggunakan metode bayani. Dan coraknya di sini yakni corak laun lugawi. Bahkan di pendahuluannya dijelaskan bahwa kitab Majma' al-Bayan di sini menjadi sumber rujukan terhadap i'rab Al-Qur'an. Kemudian bentuk dari kitab Majma' al-Bayan di sini merupakan bentuk tafsir birra'i. Adapun hasil pemahaman dari mufassir ataupun riwayat ini hanya menjadi penguat atas pendapat dalam penafsirannya. Kemudian perbandingan antara keduanya. Jadi sudah jelas yang pertama mengenai tafsir al-Qumi, bahwa kitab tafsir al-Qumi ini bercorak fikhi. Kemudian metode dari tafsir al-Qumi ini adalah menggunakan metode ijmali dan juga metode itiqadi. Kemudian kitab tafsir al-Qumi ini cenderung melegitimasi paham Imamiyah. Kemudian yang terakhir mengenai tafsir al-Qumi di sini yakni bentuk dari kitab tafsir birra'i al-mazmum. Nah, sedangkan karakteristik pada kitab Majma' al-Bayan di sini metodenya menggunakan metode bayani. Kemudian coraknya merupakan corak laun lugawi, yakni cenderung membahas penafsiran kebahasaan. Kemudian bentuk dari kitab tafsir Majma' al-Bayan di sini merupakan bentuk tafsir birra'i, karena riwayat atau pemahaman mufassir yang lain ini digunakan sebagai penguat dalam pendapatnya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.